Sama aku di video kali ini kita akan bahas cerita tentang orang-orang yang awalnya gemuk bisa langsung jadi kurus cuma gara-gara hewan ini. Setiap orang pastinya pengen punya badan bagus ya. Salah satunya cewek ini. Dia awalnya punya badan yang gemuk, tapi cuma dalam waktu 3 hari penampilannya berubah. Tubuhnya jadi super langsing dan ideal. Bahkan dia jadi model. Apalagi katanya itu tuh cara kurus yang instan dan nggak perlu olahraga. Nah, cowok ini namanya Henry. Dia dapat undangan di email buat langsung tahu ini sebenarnya apa sih rahasia yang bikin orang-orang bisa langsung kurus. Awalnya dia tuh belum tahu caranya kayak gimana. Salah satu cewek ini namanya Kelly. Terus ini dokter yang katanya bisa merubah tubuh mereka. Sebelumnya bisa menjelaskan dia nawarin orang-orang itu untuk buat makan donat dulu karena katanya udah nggak perlu diet-dietan lagi. Semua orang bisa kurus. Si dokter bahkan bilang kalau cara ini 100% berhasil dan nggak akan gagal. Dan dia nunjukin akuarium kaca ini yang dari tadi dia tutupin. Mereka semua kaget karena di balik kaca itu ada hewan sejenis lintah raksasa. Jadi katanya dokter ini udah bertahun-tahun nyari tanaman herbal yang bisa bikin kurus. Sampai akhirnya dia malah nemuin lintah raksasa ini. Dan katanya jenis lintah ini nggak ngisep darah, tapi dia bakalan ngeluarin cairan terus menerus yang bakalan ngelarutin lemak. Karena dibilang aman, semua orang yang ada di situ langsung mau. Tapi si Henry masih ragu karena lintahnya kelihatan serem banget. Si Henry tetap aja nggak berani. Ya udah, akhirnya dia pulang. Minggu kemudian pas lagi makan siang, dia ngeliat orang-orang kok pada kurus. Bahkan dia ketemu cewek nih, si Kelly yang tadinya gemuk dan sekarang udah jadi kurus. Bahkan dia ditawarin untuk tampil di TV. Setelah melihat langsung kalau si Kelly beneran berhasil, cowok ini mulai tergoda nyobain lintah itu juga. Esok harinya si Henry datang ke stasiun TV dan disitu diberitakan kalau bentar lagi bakal terjadi gerhana matahari total. Terus kata si pembawa acaranya, biasanya kalau gerhana matahari kayak gini perilaku hewan-hewan tuh bakal jadi aneh. Balik lagi ke studio ini. Si dokternya tadi siap-siap mau masangin lintah raksasa itu ke tubuhnya Henry. Dia juga minta maaf nih karena sebelumnya udah ngeraguin si dokter. Awalnya sih masih nggak ada yang aneh sampai kelihatan si pembawa acara yang lagi bahas sederhana tiba-tiba perutnya sakit. Si Kelly juga merasa matanya sakit dan ngeri banget. Ada lintah raksasa yang keluar dari badannya si pembawa acara. Terus keluar juga dari matanya si Kelly. Keluar dari si model. Jadi lintah yang ngeluarin cairan tuh ternyata berkembang biak tuh di dalam tubuh. Dan bereaksi jadi ganas pas gerhana matahari. Pokoknya yang pakai lintah itu langsung jadi korban. Nah, si Henry tuh marah banget. Untung dia belum pakai lintah itu. Bahkan si dokter juga meledak sampai nyiprat-nyiprat ke mukanya si Henry. Itu si hewannya itu. Dan dia nggak sadar kalau di belakangnya ada lintah raksasa yang udah jadi gede banget karena habis makan orang. Kakinya si Henry ditarik, dia juga udah mau dimakan. Tapi untungnya dia berhasil nendang lintah raksasa itu dan ditimpa lintah pakai vending machine yang buat jualan snack. Sejak itu dia udah kapok dan nggak pengen lagi kurus. Lanjut cerita ini tentang seorang cowok yang tiba-tiba nemuin jari dan tiba-tiba jarinya masih bisa tumbuh. Dia ngeri banget. Dari ceritanya ini namanya Clark. Dia tuh suka mengutin barang-barang yang dia temuin di jalan. Dan suatu hari dia nemuin jari ini. Dia nggak tahu itu si jari binatang apa, tapi yang ya dia bawa pulang aja. Sampai rumah dia taruh di meja sambil dia tuh lagi minum-minum. Dia tuh lagi nyari-nyari di internet karena dia penasaran sama jari itu. Itu jari hewan apa. Sampai-sampai dia nggak sengaja numpain air. Anehnya air yang tumpah itu langsung diserap sama jarinya. Pas dia lihat-lihat nemuin jari itu tergeletak di lantai. Bahkan tumbuh sekarang jadi 2 jari. Dan lihat ini, jarinya masih bisa bergerak. Jari itu tumbuh terus sampai bentukannya jadi kayak tangan. Karena si Clark takut, akhirnya dia simpen di kulkas box dan dikunci. Tapi 3 hari kemudian cowok ini ngedenger ada bunyi pecahan dan pas dia cek
Tangan yang sebelumnya dia simpan itu udah nggak ada. Ternyata jendelanya juga udah dipecahin. Jadi mungkin tangan itu udah berubah jadi monster dan kabur. Tapi beberapa hari kemudian pas malam-malam si Claire ngeliat nih di dekat kulkas box itu ada darah yang netes. Dan pas dia buka, di dalamnya box udah bukan tangan lagi wujudnya, tapi monster yang lagi tertidur. Dia juga ngeliat ada hati manusia yang tergeletak. Tiba-tiba ada detektif yang datang ngetok pintu. Detektif itu ngasih kabar kalau mantan istrinya si Claire baru aja meninggal. Jadi dia tuh udah pisah rumah sama mantan istrinya yang jahat, dan katanya rumah mantan istrinya itu diserang. Bahkan organ hatinya hilang. Langsung nih si Claire sadar kalau itu perbuatannya si monster. Pas detektifnya udah pulang, si Claire lagi nyantai-nyantai. Tiba-tiba dia ngeliat monster yang tadi udah kebangun. Dia ketakutan karena ngira bakal diserang. Tapi anehnya monster itu tidak menyerang dia, malah terlihat jinak. Mungkin dia tahu kalau Claire yang nolong, sampai akhirnya dia kasih nama monster itu namanya Pop. Dia biarin tidur di kulkas, diajakin nonton sambil makan popcorn, pokoknya akrab banget kayak temennya sendiri. Terus lagi-lagi si Claire kesel sama operator yang lagi hutang di telepon. Nagih hutang ya lewat telepon. Dan beberapa hari kemudian si Bob lagi-lagi bawa sesuatu. Kali ini dia bawain lidah. Terus cowok ini sadar kalau itu lidah operator telepon yang dia benci. Nah, berkali-kali ini si Bob nyingkirin orang-orang lain yang cowok ini benci, dan potongan tubuhnya selalu dibawa ke si Claire. Dan beberapa waktu lalu adalah ulah makhluk itu. Tapi si detektif tidak percaya. Lanjutin lagi ya ke cerita berikutnya. Ini ngeri banget. Tiap pria ini ngerasa sakit dari mulutnya, bahkan keluar koin emas. Jadi awalnya ada seorang cowok nih namanya Justin. Dia habis naik pesawat dan lagi nungguin koper di bandara. Pas ketemu langsung dia bawa nih koper. Kalau sebenarnya itu bukan koper dia. Koper aslinya tuh udah hancur kayak gini. Di perjalanan pulang dia masih belum sadar kalau salah koper. Apalagi dia tuh baru aja putus sama pacarnya. Jadi dia lagi kepikiran banget. Di rumah si Justin masih berusaha ngilangin stresnya nih. Sampai tiba-tiba dia ngedenger ada suara orang di dalam kopernya. Dan pas dibuka ada seorang pria yang kelipat di dalam koper itu. Cowok ini udah ketakutan lah, tapi pria itu minta tolong buat dikeluarin dari koper. Si Justin langsung bilang mau dibawa aja ke rumah sakit. Tapi pria ini pokoknya nggak mau karena katanya ada orang yang lagi ngejar dia. Dan kalau ketahuan dia di rumah sakit itu berbahaya. Makanya dia minta bantuan si Justin buat ngeluarin sendiri. Tapi tiba-tiba pas mau bantuin ada koin emas yang keluar dari mulut pria itu. Baru deh dia tahu kalau secara ajaib mulut pria ini bisa ngeluarin koin emas tiap dia ngerasa kesakitan. Si Justin masih kebingungan nih ya sama apa yang terjadi. Akhirnya dia tutup lagi tuh koper. Dia butuh waktu, besoknya dia cek ternyata koin itu beneran asli emas. Terus cowok yang gondrong itu tuh temennya nih, dia nanya si Justin dapat koin emas dari mana, tapi dia nggak mungkin ngasih tahu kan. Dan di jalan pulang mereka ketemu sama cewek ini. Ini tuh mantan pacarnya si Justin. Dia ketakutan karena dikira Justin yang nyembunyiin banyak di koper di dalam kamarnya. Akhirnya si Justin ngasih tahu teman-temannya kalau seorang pria yang terjebak di koper. Sampai temennya ini lihat langsung keluar kalau dari mulut pria ini keluar emas. Dan temennya langsung seneng banget. Temennya ini memang jahat dan licik. Dia tutup kopernya dan dia tendang jatuh dari tangga. Pria di dalam koper itu jadi kesakitan, makanya keluar koin emas yang banyak banget. Temennya langsung bilang ini harus dimanfaatin. Si Justin setuju sih, tapi dia bilang cuma 2 hari aja. Habis itu pria ini harus dilepasin. Mereka siksa abis-abisan nih, pakai penjepit, dicabutin giginya, diinjek-injek pakai sepatu hak tinggi, dan mereka ngasilin koin yang banyak banget. Mereka bisa beli apapun yang mereka pingin. Sampai akhirnya si Justin mulai ngerasa kalau ini salah. Karena udah 2 hari. Udah 2 hari ya. Udah waktunya pria ini dilepasin. Pria ini tuh disiksa pakai strum listrik. Si Justin takut pria itu nggak kuat, bahkan dia bisa meninggal. 2
Dua orang ini malah kabur, tapi sebelumnya mereka mau nyiksa habis-habisan pria ini dulu, biar ngasilin koin sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata pria itu nunjukin wujud aslinya nih. Jadi sebenarnya jin yang lagi ngetes manusia, dan dua orang yang serakah ini kena hukumannya. Jadi masuklah dia ke dalam koper. Gak lama si Justin yang di rumah sakit baru aja sadar dia dapat kiriman bunga, dan katanya karena dia baik, jin itu pasti bakal bantuin dia kalau butuh bantuan. Dan si Justin pasti nggak tahu nih kalau temen-temennya udah pada kejebak di koper. Gimana guys? Filmnya seru-seru kan? Kalian lebih suka cerita yang pertama, apa kedua, apa ketiga? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi.